Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Rela Diperkosa, Siluman Ular Demi Pesugihan. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar saya semakin semangat dan kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Mbak, hutang dulu mbak. Biasa nasi telur sama es tehnya satu, ujar Sukir pada pemilik warung. Kamu ini Kir, baru juga tanggal 15, tapi uangnya sudah habis. Bukannya kau tinggal sendirian? Lah uangmu itu untuk apa saja sih sebenarnya? Ujar pemilik warung sembari menyiapkan pesanannya Sukir. Memang sebelumnya Sukir sudah langganan kasbon di situ dan biasanya akan melunasi di akhir bulan usai dirinya itu gajian. Ya biasa mbok, kebutuhan, jawab Sukir seenaknya. Padahal sebenarnya Sukir ini selalu menggunakan sebagian uangnya untuk judi slot di HP. Namun gak ada yang tahu, karena Sukir tak memberitahukan itu pada siapapun, termasuk kepada kawan dekatnya. Soalnya Sukir ini biasanya mainnya di rumah dan dia tinggal sendiri, bukan karena orang tuanya meninggal, melainkan kedua orang tuanya sudah cerai dan nikah masing-masing. Dan dia sengaja meninggalkan Sukir di situ sejak dulu. Dan akhirnya Sukir ini diasuh oleh kakeknya. Namun kakeknya pun sudah lama meninggal dunia. Dan kini Sukir banting tulang sendiri agar bisa memenuhi kehidupan hidupnya, terutama soal makanannya sehari-hari. Sukir ini kerja di orang tempat garmen yang gak terlalu gede, dan dia bayarannya 1 bulan sekali, itu pun tidak banyak. Sebenarnya sudah cukup jika Sukir ini hidup hemat. Cuman setelah dirinya kenal dengan slot, dia jadi sering menghambur-hamburkan uangnya untuk itu. Padahal untung pun tidak pernah, apalagi balik modal. Pada sore itu Sukir pun sampai di rumah. Memang tadi dia sekalian makan ngutang di warung pas baru pulang kerja. Dia pun langsung mandi dan kemudian rebahan sambil nonton televisi. Dia pun kembali mengecek akunnya dan dia melihat riwayat depo slotnya yang kalah. Ternyata sudah puluhan juta Sukir menghabiskan uangnya untuk slot dan menangnya pun tidak sampai balik modal. Sukir pun menghela nafas dengan kesal. Mengapa nasib dirinya begini amat? Uang tidak ada, hidup sendiri, orang tua pun pada minggat. Namun apalah daya, ngeluh pun tidak akan bisa membuat keadaan berubah. Yang penting kini dia harus memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa punya uang banyak dan bisa hidup tenang tanpa memikirkan kerja. Karena memang dia juga sudah capek kerja di garmen. Pada malam harinya, Sukir ini hendak pergi nongkrong di rumah kawannya, dan dia pun lalu mengunci rumahnya. Rumahnya tak jauh, jadi Sukir memilih jalan kaki saja. Setibanya di sana, sudah ada kawan lainnya juga, Asna dan Kirman. Akhirnya mereka bertiga dudukan di halaman rumahnya Asna beralas tikar dan bermain gitaran sambil ngopi dan sebat. Dan mereka bertiga ini memang sudah kawan lama sejak dahulu. Mereka juga kerja di berbeda tempat. Kala itu Kirman bercerita, katanya ceweknya temannya baru saja kena pelet. Dan Kirman itu tadi nganterin cewek itu untuk nemuin pria yang melet pacarnya si cowok. Dan katanya cowok kesal dan menghajar pria itu sampai babak belur. Akhirnya ceweknya sembuh dari pelet yang dilakukan oleh pria itu. Sukir dan Asnya hanya menyimak antusias cerita dari Kirman dan sesekali menanggapinya. Sementara Asna tadi cerita kalau dirinya habis kena apes. Pas tadi pulang, dirinya itu mampir beli jajan. Dan Asna pun menerima uang kembaliannya tanpa melihat uang itu terlebih dahulu. Setelah beranjak rada jauh, ketika Asna mampir lagi ke penjual es teh cup, dia menyadari uang 50.000 kembalian tadi ternyata robek bekas tambalan solasi. Alhasil Asna merasa dibohongi. Akhirnya Asna membayar es teh itu dengan uang lain dan dia mencoba kembali ke penjual jajan tadi, hendak meminta ditukar uangnya. Namun penjual mengatakan kalau dia tak memberikan kembalian uang seperti itu. Tapi dari raut wajahnya, penjual itu berbohong berkata seperti itu.
Saat itu ada pembeli lain di sana dan penjual malah playing victim dan menuduh Asna hendak menipunya. Pembeli lain pun terhasut dan malah nyalahin Asna. Asna pun akhirnya mengalah meskipun dirinya pergi dengan perasaan kesal. Dia tak mau lagi beli jajan di sana. Sukir dan Kirman malah ketawa setelah mendengar curhatan dari Asna. Bukannya merasa kasihan, malah menurut mereka berdua itu adalah kejadian lucu. Dan kemudian setelah beberapa saat, Asna dan Kirman menatap ke arah Sukir berharap dia punya cerita juga. Namun Sukir menggeleng kalau keseharian dia gak ada kejadian apapun, hanya seperti biasanya saja. Akhirnya mereka pun lanjut gitaran sampai larut malam. Dan Sukir baru pulang setelah waktu menunjukkan pukul 11 malam. Dan singkat cerita, ketika Sukir sedang berada di tempat kerja, beberapa dari kawan kerjanya ada yang cerita tentang rencana mereka yang mau beli nomor togel di seorang dukun. Katanya dia sudah 3 kali ini dia jackpot berkat dukun itu. Makanya dia mengajak kawannya supaya datang bareng ke sana dan meminta nomor juga. Sukir samar-samar menguping pembicaraan mereka dan mengingat nama lokasi dukun itu yang disebutkan oleh mereka. Namun Sukir tak tertarik sama sekali untuk membeli nomor togel seperti mereka, dan dia pun kembali fokus bekerja. Dan singkat waktu sore pun tiba. Sukir pun bergegas kembali pulang ke rumah. Dan singkat cerita, akhirnya tibalah di akhir bulan waktu dia menerima pembayaran bulanan. Dan setelah menerima uang itu, pulangnya dia langsung mampir ke warung dan membayar hutangnya kepada Simpok pemilik warung. Dan dia mengucapkan terima kasih. Setelahnya Sukir pun kembali pulang ke rumah. Dan lagi-lagi Sukir ini main slot lagi, namun kali ini dia hanya depo sedikit saja. Alhasil seperti biasanya, Sukir tak menang sekalipun dia malah kalah lagi. Pusinglah kepala Sukir, dia pun merebahkan dirinya di kursi depan TV sambil berandai-andai. Andai saja aku tidak top up lagi. Namun percumalah dia berandai kehilangan. Nyatanya dia sendiri yang memang berniat top up sejak awal. Sukir pun kembali bingung lagi padahal baru saja dia gajian. Masa iya uangnya itu tinggal segini? Dia pun lanjut mandi karena sudah mau malam. Dan ketika dirinya mau ganti baju, tak sengaja dia menemukan celah di lemari bekas yang dipakai orang tuanya itu. Dan setelah Sukir menekan bagian itu, benar saja ada semacam laci tersembunyi di situ. Dan yang mengejutkan, Sukir ini menemukan beberapa perhiasan seperti kalung dan cincin di situ. Dia pun mengira itu adalah punya ibunya dulu yang lupa dibawa pas pergi dari rumah. Alhasil Sukir pun berencana menjual kalung itu. Toh buat apa kasihan pada ibunya yang sudah tega meninggalkannya. Pada malamnya, Sukir tak nongkrong dan memilih rebahan di dekat TV dengan gelaran tikar sambil makan mie dan ngopi. Tiba-tiba Sukir ini terpikirkan sebuah ide gila. Dengan hasil penjualan emasnya besok, Sukir nanti akan mendatangi seorang dukun yang disebutkan kawan kerjanya. Namun bukan untuk meminta nomor togel, melainkan dia akan mencoba meminta cara lain, barangkali dukun punya cara agar dirinya biar cepat kaya mendadak. Dan mungkin dia akan ke sana pekan depan waktu libur. Malam pun mulai larut berhubung esok masih harus bekerja. Sukir pun memutuskan untuk segera tidur. Dan singkat cerita, pekan pun tiba. Dan Sukir berencana segera menuju ke alamat yang sudah dia catat. Dia menuju ke rumah dukun itu pas siang hari. Ternyata jaraknya lumayan jauh dan harus masuk ke pelosok desa yang jalannya masih tanah dan bebatuan kasar. Dan sampainya di rumah dukun, Sukir pun langsung mengetuk rumahnya dan muncullah seorang kakek berjanggut lebat berwarna putih. Permisi. Suara pintu dibuka. Datanglah kakek-kakek tua dengan nama Mbah Sono. Dia pun menyuruhnya untuk ikut masuk ke dalam terlebih dahulu, karena dia sudah tahu maksud kedatangannya ke situ. Tanpa perlu bertanya, Mbah Sono menawarkan sebuah ritual khusus untuk Sukir. Jika dia mau menjalaninya, maka dijamin dia akan cepat kaya. Sukir yang penasaran akhirnya meminta Mbah Sono menjelaskan detailnya. Kamu bisa melakukan pesugihan Nyai Puspo Cempoko, tetapi itu tidak mudah dilakukan. Ada syarat dan ritual yang harus kamu lakukan. Apa syaratnya, Mbah? Sukir melakukan ini karena dia ingin menjadi kaya raya. Syarat yang kedua, kamu harus melakukan puasa mutih selama 7 hari. Dan ditambah puasa ngableng selama 1 hari. Puasa itu
Dimulai pada hari Selasa Kliwon. Lalu kamu harus menyiapkan ayam hitam dan sesajen lain. Baik, Mbah. Saya akan penuhi semuanya. Lalu ritualnya bagaimana, Mbah? Ritualnya nanti. Yang penting kamu melakukan puasa muti saja dulu. Dan nanti kamu datang lagi ke sini pada saat hari puasa Ngableng. Baik, Mbah. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu, jawab Sukir. Dia pun akhirnya beranjak pergi pulang mengendarai sepeda motor dengan melewati jalanan hutan yang tadi siang dia lewati. Pada malam itu, dia melewati jalan setapak di tengah hutan dengan cahaya dari lampu motor. Dan singkat cerita, Sukir mulai melakukan puasa muti yang sudah menjadi syarat awal saat akan melakukan pesugihannya itu. Dan beberapa hari kemudian, Sukir pun mencari ayam hitam dan juga beberapa perlengkapan sesajen. Dia pun pergi ke pasar untuk mencari ayam hitam. Namun sangat langka sekali ayam hitam dijual di pasaran, sehingga Sukir hanya mendapatkan beberapa sesajen saja di pasar. Dia pun lalu mendapatkan sesajen seperti kemenyan, kembang 7 rupa, juada pasar, jajanan tradisional kelapa muda dan juga pisang hijau. 5 hari setelah melakukan puasa muti oleh Sukir dan berjalan dengan lancar, tinggal 2 hari lagi dia harus segera mendapatkan ayam hitam itu. Sukir diminta nanti untuk bertapa di gubuk yang ada di dekat sungai yang sudah ditata oleh Mbah Sono sedemikian rupa dan dipenuhi oleh sesajen. Lalu ketika dia didatangi sosok wanita penunggu tempat itu yang ternyata adalah seorang siluman, Sukir harus menuruti apa yang nanti sosok itu minta. Dan jika sudah menyelesaikan permintaan sosok itu, maka nanti Sukir akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Sukir pun menyanggupi mantap ingin mencoba hal tersebut. Dia bertaruh agar nasibnya bisa berubah setelah nanti melakukan itu. Pada singkat cerita, Sukir datang kembali ke rumahnya Mbah Sono dengan membawa perlengkapan yang sudah disiapkan saat itu. Sukir pun masih melakukan puasa Ngableng. Ini, Mbah, syaratnya sudah saya siapkan semuanya, ucap Sukir. Sesajen itu ditata rapi oleh Mbah Sono di nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Dan saat itu juga ayam hitam langsung disembelih oleh Mbah Sono dan diambil darahnya. Kemudian darah ayam hitam itu diletakkan di dalam mangkuk. Kemudian sudah dibakar oleh Mbah Sono dengan mulut berkomat kamit membaca mantra di dalam ruangan ritual. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan yang membuat bulu kuduk dia merinding berdiri semua. Dan beberapa saat kemudian, Mbah Sono pun selesai membacakan mantranya. Setelah ini, kamu harus mandi kembang terlebih dahulu. Sukir dan Mbah Sono pergi ke belakang rumah yang sudah terdapat air kembang 7 rupa yang sudah disiapkan. Kamu, jongkok, perintah Mbah Sukir. Tanpa berkata apa-apa, Sukir pun mengikuti saja apa yang diperintah oleh Mbah Sono. Dengan perlahan-lahan Mbah Sono mengguyur air kembang 7 rupa itu di atas kepala Sukir sembari membacakan mantranya. Dan singkat cerita, Sukir diantarkan oleh Mbah Sono ke sebuah sungai yang ada di dalam hutan untuk melakukan ritual. Sukir pun berjalan menyusuri jalan setapak dengan obor yang dibawanya sebagai penerangan. Semua sesajen juga dibawa semua untuk melakukan ritual. Beberapa saat kemudian, akhirnya Sukir dan Mbah Sono pun sampai juga di sungai itu. Lalu Sukir duduk bersila di bawah pohon besar, pohon keramat yang ada di samping sungai, dan kemenyan pun sudah mulai dibakar. Asapnya mulai mengepul dengan bau yang khas menyeruak masuk ke dalam hidung. Sukir diberikan mantra oleh Mbah Sono. Lalu dia pun ditinggal sendirian di sungai tersebut. Ingat, kamu jangan menoleh ke belakang saat kamu mendengar suara apapun itu atau gangguan apapun itu, ucap Mbah Sono. Sukir pun mengangguk mendengarkan ucapan dari Mbah Sono. Ritual ini dilakukan pada saat malam Jumat Kliwon. Lalu Sukir mulai merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat kamit. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara tapakan kaki dari belakang tubuhnya. Namun Sukir tidak menghiraukan suara itu. Sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh Mbah Sono, dia pun terus merapalkan mantranya. Meskipun tubuh dia sangat gemeteran dengan keringat dingin yang mengalir serta bulu kuduk yang merinding. Dan beberapa saat kemudian, suara itu lenyap dan dibarengi dengan hembusan angin yang sangat kencang yang tiba-tiba saja menghampiri ke arah pohon yang ada di hadapannya.
Pohon itu bergerak dengan cukup kencang. Padahal Sukir melihat ke arah pohon yang lain terlihat diam dan tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba saja dari pohon itu terlihat cahaya terang memancar. Dan keluarlah seorang wanita yang sangat cantik jelita, dengan mengenakan kebaya Jawa dengan sanggul serta mahkota yang ada di kepalanya, yang membuat terlihat sangat cantik sekali. Sukir merinding ketakutan saat sosok ular telah tiba di hadapannya, beserta dengan pengawal yang ada di belakangnya. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya. Saya ingin kaya raya dan hidup sejahtera, Nyai. Syaratnya, kamu harus mau bersetubuh denganku." "Baik, Nyai, saya siap," jawab Sukir. "Kalau begitu, siapkan kamar khusus dan tidak ada satu orang pun yang masuk kecuali kamu." "Baik, Nyai." Sosok ular itu pun akhirnya menghilang seketika dengan wangi yang semerbak tertinggal di makam itu. Menjelang subuh, Sukir pun beranjak kembali ke rumah Mbah Sono. Sukir sampai juga di rumahnya Mbah Sono. Di sana Mbah Sono sudah menunggu kedatangannya. "Silakan, kamu makan dulu. Dari kemarin kamu kan belum makan dan belum minum." Mbah Sono sudah menyiapkan makanan untuk Sukir. Dengan lahapnya Sukir pun menyantap makanan yang sudah dihidangkan oleh Mbah Sono. Setelah selesai makan, Mbah Sono memberikan syarat lain terkait dengan ritual yang harus Sukir jalani. Pada malam hari berikutnya, Sukir pun diantar ke gubuk itu yang membuat Sukir heran. Kenapa di situ ada kasur kecil di lantai yang sudah kelihatan lama? Namun Sukir tak berani bertanya lebih. Dia pun menurut saja demi lancarnya proses ritual. Namun sebelumnya, Sukir melakukan ritual persiapannya sejenak. Dan setelahnya gantian Sukir yang disuruh masuk ke dalam untuk memulai bertapa. Tak lupa dia diberikan mantra yang harus dibaca saat pertapaannya nanti. Mbah Sono juga berpesan, jikalau sudah selesai, dia diminta kembali ke rumah Mbah Sono. Dan Sukir pun mengangguk paham. Mbah Sono pun lalu pulang dulu ke rumah. Dan singkatnya, usai lama bertapa di situ, tiba-tiba saja Sukir didatangi sosok wanita cantik namun separuh badannya bertubuh ular. Dan sosok itu kemudian meminta Sukir untuk mau melayaninya. Dan sesuai perintah Mbah Sono sebelumnya, Sukir pun harus nurut. Dan Sukir pun pasrah ketika sosok itu mulai melilit tubuh Sukir yang juga sudah membuka semua pakaiannya. Dan sosok itu pun mulai menggauli Sukir. Antara takut dan gimana gitu saat Sukir digerayangi sosok itu. Namun ujung-ujungnya Sukir ini mengabaikan separuh badan sosok itu dan memilih menatap bagian atas saja karena menurutnya memang cantik sekali. Dan akhirnya malam itu pergumulan antara manusia dan siluman ular pun terjadi. Suara erangan yang beradu dengan suara serangga malam dan derasnya air sungai yang menabrak bebatuan menjadi saksi terjadinya pergumulan sakral itu. Dan singkatnya, usai sosok itu puas, sosok itu kemudian mengajukan syarat lagi pada Sukir, yakni nanti dia akan mendatangi Sukir di setiap malam Jumat untuk melakukan pergumulan di rumahnya. Dan sebagai gantinya, dia akan mendapatkan harta yang berlimpah. Dan setelahnya Sukir pun disuruh pulang karena harta sudah menantinya di rumah. "Ada syarat lagi yang harus kamu lakukan." "Apa syaratnya?" "Nanti aku akan mendatangimu setiap malam Jumat ke rumahmu. Dan nanti kamu akan mendapatkan uang yang banyak sebagai gantinya." "Baik, Nyai." Sosok itu pun menghilang dan kemudian Sukir kembali ke rumah Mbah Sono dan menjelaskan secara singkat dan dia pun langsung pulang. Mbah Sono hanya berpesan, Sukir jangan sampai melewatkan ritual malam Jumatnya saja. "Ingat, kamu jangan sampai melewatkan ritual malam Jumatnya ya." "Iya, Mbah. Baik. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya, Mbah. Terima kasih banyak sudah membantu saya." Dan singkatnya, benar saja setibanya di rumah, Sukir mendapatkan beberapa uang yang tiba-tiba muncul mendadak di dalam lemari kayunya itu. Dan bahkan bercampur dengan emas-emas perhiasannya yang motifnya seperti zaman kerajaan-kerajaan dulu. Dan dia akan tetap menjualnya dan mungkin itu harganya pasti akan mahal. Dan semenjak itulah, Sukir tak khawatir lagi soal uang. Dia nyantai di rumah dan memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya. Kesehariannya hanya bermalas-malasan di rumah dan kadang main keluyuran sana-sini. Dan malamnya nongkrong bareng Asna dan Kirman. Sukir juga beralasan sama mereka
Kalau Sukir memang punya bisnis yang sudah lama dia punya, namun disembunyikan, bahkan Sukir tak menyebutkan usahanya itu apa. Namun sebagai gantinya, setiap kali mereka nongkrong, Sukir ini selalu membawakan makanan-makanan yang mahal untuk camilan mereka bertiga di atas gelaran itu. Motor Sukir pun sudah ganti keluaran yang terbaru. Bahkan rumahnya pun perlahan-lahan sudah direnovasi menjadi bagus dan mewah. Sukir juga di rumahnya menyewa pembantu dan satpam. Pembantu disuruh untuk bantu-bantu di rumahnya, dan satpam menjaga rumahnya takut ada maling, apalagi sekarang Sukir sudah kaya raya. Dan tentu saja sebagai gantinya, Sukir setiap malam Jumat pasti sibuk berkumul dengan sosok siluman ular itu di rumahnya. Bahkan kini, Sukir seakan malah menikmati pergumulan dengan sosok itu. Malam itu Sukir dengan motor barunya itu menancap gas menuju ke tempat tongkrongan. Tidak lupa sebelumnya dia juga mampir terlebih dahulu untuk membeli makanan buat teman-temannya. Dan beberapa saat kemudian, Sukir pun sampai juga di tongkrongan. "Halo bro." Widih, bawa apa nih banyak banget? "Ini makanan. Ayo makan bareng-bareng." Baik banget loh, banyak uang sekarang ya lo. "Iya dong. Udah ayo makan," ucap Sukir. Kir, emangnya lo dapat uang dari mana sih? "Gue kan punya bisnis." Bisnis apa emangnya? "Udah mau tahu aja loh," ucap Sukir. Setelahnya mereka pun makan bersama dan ngobrol-ngobrol bersama. Tak terasa hari sudah mulai malam. Saat itu juga Sukir pun siap-siap untuk pulang ke rumahnya, begitu juga dengan Asna dan Kirman. Tapi mereka pulangnya sendiri-sendiri. Dan saat itu Sukir yang lewat jalanan yang sepi dan gelap sendirian. Tiba-tiba saja dia merasakan hembusan angin yang sangat kencang yang lewat dan membuatnya merinding karena dingin. Sesaatnya Sukir pun mencium bau busuk yang sangat menyeruak sekali. Bau apa ini ya? Gumamnya. Bersamaan dengan itu, Sukir pun dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik saat itu. Dia pun penasaran, lalu akhirnya mencoba menoleh ke arah spion. Dan betapa terkejutnya ketika dia melihat ke arah spion, kalau ternyata dari belakang Sukir itu diikuti oleh sosok kuntilanak yang terbang dan sangat menyeramkan sekali. Wajahnya hancur penuh dengan darah, rambutnya panjang acak-acakan dan pakaian putih lusuh. Sontak Sukir pun saat itu langsung menancap gasnya karena takut dengan sosok yang mengejarnya itu. Dan beberapa saat kemudian, Sukir pun akhirnya sampai juga di rumahnya. Dan dia pun langsung masuk ke dalam rumah, tidak lupa untuk menutup pintu. Tanpa cuci badan terlebih dahulu, Sukir pun langsung masuk ke dalam kamar dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dan mencobanya untuk tidur. Dan singkatnya, suatu malam Sukir yang berada di dalam kamar, dia pun sedang teleponan. Tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam kamar, yang membuat Sukir sangat merinding. Kedinginan apalagi di dalam rumah dia sendirian. Hembusan angin itu membuat dirinya merinding, apalagi disertai dengan dia mendengar suara wanita yang bersenandung. Seketika Sukir mematikan sambungan teleponnya dari temannya dan mencari di mana suara wanita bersenandung itu berada. Dia mendengar kalau suara itu berasal dari balik jendela kamarnya. Dengan perlahan-lahan Sukir pun mengintip ke arah jendela dan saat dilihat, betapa terkejutnya dia, di kebun depan jendela sudah ada sosok kuntilanak yang membelakangi Sukir dan sekali membalikkan wajahnya hingga 180 derajat memutar dan menghadap ke arah Sukir. Sosok itu sangat menyeramkan dengan kedua mata yang melotot dan terlihat putih semua, serta penuh darah di seluruh wajahnya. Sontak Sukir terkejut hingga terjatuh terpental karena kaget. Nafasnya sangat memburu dengan jantung yang berdegup dengan kencangnya. Sukir sampai pingsan ketika sosok itu melayang menghampiri ke arahnya. Dia pingsan tak sadarkan diri terkapar di lantai hingga pagi hari. Di dalam rumahnya, dia memiliki pembantu dan ada satpam yang berjaga di pos depan. Pembantunya itu saat masak di dapur malam-malam selalu mendengar ada suara wanita yang menyinden, yang membuat bulu kuduknya pembantu tersebut merinding. Bahkan suatu ketika saat Sukir tengah masak mie instan di dapur malam-malam, dia mendengar ada suara tapakan kaki yang terdengar jelas di telinganya. Namun dengan refleks dia melihat ke arah belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduk Sukir pun merinding. Dia pun tidak melanjutkan masak mie instannya. Untungnya mie-nya belum sempat direbus. Dengan berlari tergopoh-gopoh Sukir pun masuk kembali ke dalam kamarnya. Karena dia tahu
Semua sudah tidur dan hanya Sukir saja yang masih terjaga belum tidur. Karena memang dia lapar tengah malam, sehingga dia harus masak mie instan. Karena takut, dia pun mengurungkan niatnya untuk masak mie dan kembali ke kamarnya. Sesampainya dia di kamar, dia mendengar ada suara yang mengetuk pintunya. Dia pun mencoba berpikir positif, mungkin itu pembantunya. Dan saat Sukir berada di dalam kamar, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamarnya. Akhirnya dengan langkah perlahan-lahan dan perasaan takutnya, dia pun membukakan pintu kamarnya. Dan saat pintu dibuka, betapa terkejutnya Sukir melihat sosok pocong yang berdiri di depan pintu dengan bau yang sangat bangkai. Sosok itu menatap dengan tatapan kedua mata yang melotot, serta mulut yang terbuka dengan lebar. Sontak Sukir pun terkejut dan langsung teriak. Saat itu juga, Sukir ambruk pingsan di ambang pintu. Dia tak sadar diri hingga pagi hari. Di sisi lain, Sukir masih tetap melakukan ritual setiap malam Jumat dengan ritual bersetubuh. Sukir tidak melupakan ritual itu untuk mendapatkan kekayaan yang semakin bertambah. Malam ini, tepatnya malam Jumat Kliwon, Sukir sudah siap menunggu kedatangan sosok sesembahannya itu di dalam kamar ritual. Bahkan dia sudah menyiapkan semua sesajen untuk ritualnya. Dan setelah beberapa saat, Sukir menunggu kedatangannya. Akhirnya hembusan angin masuk ke dalam ruangan, disertai dengan wangi yang sangat menyeruak ke dalam hidung. Sukir yang sudah terbiasa sudah tidak ketakutan lagi seperti pada hari pertama. Sekarang dia malah merasa senang karena selalu mendapatkan kepuasan tersendiri. Terlihat sosok itu yang sangat cantik sekali dengan kebaya yang dikenakannya. Malam itu Sukir mulai melakukan hubungan dengan sosok itu. Dan singkat cerita, malam hari saat Sukir sedang duduk bersantai di belakang rumahnya, tepatnya di samping kolam renang, tiba-tiba saja dia melihat ke arah pohon pisang yang ada di belakang rumahnya. Pohon pisang itu bergerak-gerak dengan sendirinya seperti terserang angin. Padahal saat Sukir cermati, pohon yang lain tidak bergerak. Semuanya terlihat diam, hanya pohon pisang saja yang bergoyang-goyang sangat kencang. Dan saat dia lihat seksama dengan kedua matanya, pohon pisang tersebut perlahan-lahan berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu adalah sosok pocong dengan kedua mata yang melotot dan mulutnya yang menganga. Sontak Sukir terkejut. Sosok itu melompat ke arah Sukir dengan wajah yang menyeramkan, penuh dengan darah dan wajah yang sangat hancur. Sukir berteriak dan segera berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Dan betapa terkejutnya dia saat sampai di dalam kamar. Tiba-tiba saja sudah ada sosok pocong yang menunggunya di dalam. Karena ketakutan dan tidak tahan melihat sosok itu serta bau bangkai yang sangat menyengat, akhirnya Sukir pun pingsan. Entah kenapa semenjak Sukir melakukan pesugihan dan dirinya menjadi kaya raya, dia selalu tidak tenang karena diteror dan mendapatkan gangguan. Dan singkat cerita, suatu ketika Pak Rudi lewat depan rumah Sukir, dan dia melihat ada sosok tinggi besar di depan rumah pada saat malam hari. Pak Rudi yang naik motor jadi tidak fokus dan menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Dan saat itu juga Pak Rudi lalu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat tepat depan rumahnya Sukir. Beberapa tetangganya gempar menjadi geger melalui penuturan Pak Tommy yang waktu itu melihat sosok genderuwo berdiri di depan rumah Sukir. Apalagi setelah kematiannya Pak Rudi yang tiba-tiba di depan rumah Sukir itu. Beberapa tetangganya sudah sangat yakin kalau Sukir telah melakukan pesugihan. Karena selama ini beberapa tetangganya yang lewat di depan rumahnya malam hari selalu melihat ada penampakan sosok-sosok yang bermacam-macam jenisnya. Dan suatu malam, ada salah satu tetangganya Sukir, ibu-ibu yang lewat di depan rumahnya. Kala itu hendak pergi ke warung dan harus melewati rumahnya Sukir. Saat itu ibu tersebut yang sedang jalan tak sengaja melihat ke rumah Sukir. Dan saat itu, betapa terkejutnya dia melihat di atas rumahnya Sukir itu ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Hingga akhirnya ibu tersebut yang tidak kuat melihat sosok yang menyeramkan itu, akhirnya pun langsung ambruk pingsan di jalan depan rumah Sukir. Dan beberapa saat kemudian, satpam rumah Sukir yang ada di depan pun menghampiri dan dia teriak meminta tolong. Tolong! Tolong! Dan beberapa saat kemudian, akhirnya para warga berdatangan untuk membantu mengangkat tubuh itu ke rumahnya. Sesaat kemudian, setelah ibu itu dibawa pulang ke rumahnya, Sukir malah baru keluar rumah. Ada apa Pak tadi? Tanya Sukir pada satpam. Itu, tadi ada ibu-ibu pingsan Mas. Pingsan kenapa? Gak tahu Mas.
Walah, kirain ada apa Pak. Setelahnya supir pun masuk kembali ke dalam rumahnya. Lalu supir dudukan di ruang tengah sambil nonton televisi dan ngemil. Akan tetapi saat itu tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara dering HP-nya. Segera supir pun mengangkat teleponnya yang ternyata dari Asna. Halo, gimana As? Ada apa? Tanya supir. Ini, gue sama Kirman mau ke rumah lo. Boleh gak? Ya sudah, sini aja. Ngapain pakai nanya sih? Lagian di rumah gue kan sendirian. Cuma ada pembantu sama satpam. Yaudah, kalau gitu gue OTW ke sana ya. Beberapa saat kemudian, Asna dan Kirman pun datang ke rumahnya Sukir. Dan mereka kumpul di ruang tengah kala itu sambil ngobrol-ngobrol dan main kartu. Tidak lupa ada banyak makanan dan minuman yang sudah dihidangkan oleh pembantunya Sukir. Kala itu, Asna tiba-tiba saja kebelet buang air kecil. Dia pun beranjak ke kamar mandi. Namun saat Asna lewat depan kamarnya Sukir, dia pun melihat di dalam itu ada sosok wanita yang sedang duduk. Sontak Asna pun kaget. Karena penasaran, dia pun mencoba melongo ke dalam. Tapi saat dia melongo ke dalam, ternyata tidak ada siapa-siapa. Lah kok gak ada? Tadi perasaan ada cewek duduk di situ, gumam Asna. Ah, mungkin aku halus saja. Setelahnya Asna pun lanjut menuju ke kamar mandi dan mencoba tidak menghiraukan apa yang tadi dilihatnya. Saat Asna berada di dalam kamar mandi, dia tiba-tiba saja mendengar ada suara wanita yang sedih terdengar menangis tersendu-sendu. Sontak Asna pun merinding kala itu. Dia buru-buru menyelesaikan buang air kecilnya dan saat dirinya keluar dari dalam kamar mandi, betapa terkejutnya dia melihat berada tepat di hadapannya itu ada sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya hancur penuh darah, rambutnya acak-acakan. Saat itu menunjukkan waktu pukul 12 malam dan pembantunya sudah tidur. Karena tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya Asna pun ambruk pingsan. Sementara di sisi lain Sukir dan Kirman yang ada di ruang tengah, mereka menunggu Asna yang tak kunjung kembali. Asna mana sih? Lama banget. Ya mana gua tahu. Ya udah, ayo kita lihat, takutnya kenapa-napa. Akhirnya saat mereka berdua pun ke belakang untuk melihat apa yang sudah terjadi dengan Asna. Dan saat Sukir serta Kirman ke belakang, betapa terkejutnya mereka melihat Asna sudah terkapar di bawah lantai depan kamar mandi. Nah, itu dia malah tiduran di depan kamar mandi. Itu bukan tiduran kali, tapi pingsan. Iya tahu, bercanda kali, ucap Sukir. Setelahnya mereka berdua pun langsung mengangkat tubuh Asna ke ruang tengah. As, bangun As. Asna, gimana ini? Kok gak sadar-sadar? Aduh, pembantuku sudah tidur lagi. Bentar, gue ambilin minyak kayu putih dulu ya. Akhirnya saat itu Sukir beranjak pergi masuk ke dalam kamar untuk mengambil minyak kayu putih. Dan saat kemudian, Sukir pun mengolesi minyak kayu putih itu di hidungnya Asna. Dan beberapa saat kemudian akhirnya Asna pun sadar dari pingsannya. Ini, diminum dulu As. Makasih ya bro. Asna pun langsung menenggak air putih yang diberikan oleh Kirman. Lo kenapa sih? Kok bisa pingsan? Tanya Sukir. Tadi, gue itu pas mau ke kamar mandi. Di dalam kamar lo ada cewek. Tapi pas aku lihat ke dalam tidak ada siapa-siapa. Nah pas keluar dari kamar mandi, di depan pintu tiba-tiba ada sosok kuntilanak yang menyeramkan banget. Jelas Asna. Ah ngaco lo. Mana ada. Halu palingan. Iya, lo halusinasi saja paling. Kan tadi habis minum. Iya juga kali ya. Malam itu akhirnya Asna dan Kirman nginep di rumahnya Sukir karena malam itu hujan deras tiba-tiba. Mereka pun segera tidur saat sudah tengah malam. Dan saat itu, Kirman tiba-tiba saja terbangun karena kebelet buang air besar. Dan beberapa saat kemudian, Kirman yang sudah selesai pun keluar dari dalam kamar mandi. Pada dini hari dia mendengar ada suara seperti orang yang mengetuk pintu rumahnya. Segera Kirman pun langsung beranjak keluar untuk melihat siapa yang datang. Dan saat dia berjalan menuju keluar, tiba-tiba dia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Bulu kuduk Kirman merinding berdiri semua. Dan saat dia menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa.
Saat itu pintu rumahnya dibuka. Betapa terkejutnya Kirman melihat ada sosok tinggi besar berdiri di hadapan pintu. Sontak dia pun langsung terperanjat dan berteriak. Tubuhnya langsung terasa sangat kaku sekali. Nafasnya juga terasa tidak beraturan, jantung berdebar kencang. Seketika sosok itu menghilang dan meninggalkan asap tebal yang baunya sangat busuk. Hingga akhirnya saat itu Kirman pun ambruk pingsan di depan pintu rumah Sukir. Dan keesokan paginya Kirman ditemukan oleh pembantunya Sukir yang baru saja bangun mau nyapu. Segera saat itu akhirnya pembantunya membangunkan Sukir dan Asna untuk memberitahu kalau Kirman pingsan di depan. Mas Sukir, Mas, bangun Mas. Ada apa Bi? Itu Mas, temannya di depan pingsan. Hah? Siapa? Kirman? Iya Mas. Ayo kita lihat. Akhirnya saat itu Asna dan Sukir yang sebenarnya masih ngantuk langsung ke depan untuk melihat Kirman. Dan setelahnya Kirman saat itu dipindah di sofa ruang tamu. Pembantunya Sukir pun langsung membuatkan teh hangat untuk Kirman nanti kalau sudah sadar. Man, bangun Man, bangun. Beberapa saat kemudian akhirnya Kirman pun terbangun dan sadar. Dia pun terlihat seperti linglung dan bingung. Setelahnya Sukir pun memberikan teh hangat kepada Kirman yang sudah dibuatkan oleh pembantunya. Setelah Kirman sadar, saat itu Kirman dan Asna pun siap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing untuk lanjut tidur karena masih ngantuk. Dan singkat cerita, Sukir semakin hari semakin lemah. Sampai akhirnya Sukir sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan ritualnya. Setiap malam Sukir mendengar ada suara yang meminta tolong dalam kamarnya. Kir, tolong saya Kir, ucapnya. Dan betapa terkejutnya Sukir di dalam kamar melihat ada sok pocong dengan wajah Pak Rudi. Seketika Sukir langsung kaku tidak bisa apa-apa. Sampai akhirnya Sukir pingsan dan bangun sampai pagi. Sosok Pak Rudi yang sudah dijadikan tumbal itu selalu datang dan meminta tolong agar dia dibebaskan. Waktu itu Ani pembantu Sukir sedang mengangkat jemuran yang ada di belakang rumahnya. Tiba-tiba saja terdengar ada suara langkah kaki yang menghampiri ke arahnya. Akan tetapi saat dia lihat, ternyata tidak ada apa-apa. Dia kira ada tikus yang jalan. Tapi saat Ani melihat ke arah pohon pisang di hadapannya, seksama dia melihat ke arah pohon pisang itu. Namun tiba-tiba pohon pisang itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Bentuknya tinggi besar dengan gigi taring panjang dan tajam. Kedua mata sosok itu berwarna merah menyala menatap ke arah Ani. Sontak Ani pun langsung masuk ke dalam rumah dengan langkah yang tergesa-gesa. Kamu kenapa Bi? Kok gugup gitu? Tanya Sukir. Mas, aku takut Mas. Takut kenapa sih Bi? Ada genderuwo Mas di belakang rumah. Ah, kamu paling halusinasi saja Bi, jawab Sukir. Mereka pun tidak melanjutkan pembicaraan lagi. Malam itu Ani tidak bisa tidur masih memikirkan sosok tadi. Dia pun mencoba untuk menonton televisi, berharap setelah nonton TV bisa tertidur. Akan tetapi saat sedang nonton TV, tiba-tiba saja vas bunga yang terpajang di rak samping TV itu jatuh sendiri. Sontak Ani pun terperanjat melihat vas bunga yang jatuh sendiri. Seketika muncul sok pocong menatap tajam ke arah dia, dan baunya sangat busuk sekali. Ani pun ambruk pingsan saat itu juga di depan televisi. Suatu malam juga, satpam rumahnya Sukir yang sedang jaga di depan pos rumah. Kala itu dia merinding kala mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Dia melihat ke sana kemari mengedarkan pandangannya, akan tetapi tidak melihat apa-apa. Hembusan angin kencang pun datang kala itu membuat suasana tambah mencekam. Dan saat itu, satpam itu melihat ke arah pohon mangga yang ada di depan rumahnya. Dan sesaat kemudian, dia melihat sosok kuntilanak yang berdiri di sana. Dengan kedua matanya yang melotot, wajahnya juga hancur. Sontak betapa terkejutnya satpam itu ketika melihat sosok kuntilanak itu. Hingga akhirnya, dia pun ambruk pingsan sampai pagi hari. Dan singkat cerita, usia 1 tahun Sukir berkelimangan harta dan melakukan persetubuhan berkali-kali. Entah kenapa sekarang Sukir merasa seringkali lemas dan lelah. Dan tanpa sepengetahuan Sukir, itu merupakan efek dari apa yang telah dia jalani selama ini. Dia bahkan kini selalu sedia stok vitamin di rumahnya. Hingga sampailah di malam Jumat untuk kesekian kalinya. Dengan tubuh yang masih lemas,
Sukir masih tetap dipaksa untuk tetap melayani nafsu siluman tersebut. Ya, meskipun setelahnya uangnya bertambah. Namun entah kenapa kini Sukir menjadi merasa tak bisa menikmati uangnya kembali karena kondisinya tersebut. Dan singkat cerita, Sukir pun semakin sering sakit-sakitan kala itu. Dan bahkan Asna dan Kirman kini sering berkunjung ke rumah Sukir untuk menemaninya. Sukir memberikan uang kepada mereka untuk beli camilan buat mereka makan main ke rumahnya. Karena Sukir yang lemes gak bisa keluar kemanapun. Hingga puncaknya, suatu hari Sukir ini tiba-tiba merasakan sakit yang sangat teramat di bagian anunya. Dan kala itu Asna dan Kirman lagi ada di rumahnya yang sedang nonton televisi. Sementara Sukir berada di dalam kamar. Sukir pun mengerang kesakitan dan langsung dihampiri Asna dan Kirman. Ketika diajak untuk periksa, Sukir gak mau karena untuk jalan susah banget. Alhasil Asna menyuruh Kirman untuk mendatangkan dokter saja ke rumah. Sementara Asna menemani Sukir. Dan sialnya, Sukir ini lupa kalau hari ini adalah malam Jumat, di mana sosok itu akan mendatanginya. Dan benar saja, karena memang malam itu sudah larut. Tiba-tiba sosok itu muncul dan parahnya Asna juga ikut lihat sosok itu. Namun tak berselang lama, Asna yang takut dengan sosok tersebut langsung segera pingsan di samping dipan Sukir. Sementara Sukir memohon pada sosok itu untuk tidak berhubungan dulu karena anunya sedang sakit banget. Namun sosok tersebut menolak dan tetap menuntut Sukir untuk mau melayaninya. Dan sosok itu pun memaksa Sukir. Kala itu tubuh Sukir mendadak kaku dan sosok tersebut mulai menggerayangi Sukir. Sukir pun hanya bisa mengerang kesakitan ketika anunya mengenai sosok itu. Sakit yang teramat sangat begitu Sukir rasakan. Dia mencoba berteriak meminta tolong namun percuma. Sosok itu malah semakin gencar menggerayangi Sukir dan tak memperdulikan Sukir yang teriak kesakitan. Alhasil Sukir yang tak kuat pun akhirnya tewas saat itu juga saat sedang bersetubuh dengan Sukir. Penderitaannya tak berhenti sampai di situ. Karena usai dirinya tewas, maka dia akan menjadi budak sosok tersebut. Dan setelahnya sosok itu pun pergi menghilang. Dan beberapa saat kemudian, Kirman kembali dan terkejut ketika mendapati Asna yang pingsan di situ. Dan lebih kaget lagi saat dokter mengatakan kalau Sukir sudah tak bernyawa, jiwanya sudah lock out. Heranlah Kirman, karena dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada pagi harinya, siaran kematian pun terdengar dan ramai warga berkumpul di situ. Asna juga sudah mendingan kala itu, dan dia mulai bercerita pada Kirman tentang kejadian semalam. Dan kebetulan ada seorang ustadz yang hadir kala itu juga. Asna pun menjelaskan sesingkat-singkatnya tentang penampakan wanita siluman ular itu. Kemudian ustadz menyimpulkan, usai dirinya merasakan hawa negatif di rumah ini, dia menduga kalau Sukir sebelumnya sudah melakukan perbuatan sesat, yakni melakukan perjanjian dengan sosok tersebut. Ustadz juga mengatakan hal itu berdasarkan dengan Sukir yang juga tiba-tiba banyak uang dan kaya mendadak. Asna dan Kirman pun berpikir kembali karena memang Sukir tak pernah menyebutkan usahanya apa. Dan mungkin benar dugaan Ustadz kalau Sukir kemungkinan telah melakukan pesugihan. Alhasil Sukir pun dimakamkan hari itu juga di pemakaman setempat. Dan yang sempat membuat warga panik, liang lahat Sukir tiba-tiba dipenuhi dengan berbagai macam jenis-jenis ular yang tidak berpisah. Dan setelah dibersihkan, Sukir kemudian segera dimakamkan. Dan semenjak hari itu, rumah Sukir pun dibiarkan kosong terbengkalai. Cerita pun selesai. Seorang penjudi tidak lain merupakan orang yang mencari nafkah dari harapan palsu dan merupakan pembodohan karena dia mati-matian mengeluarkan uangnya tapi tidak mendapatkan hasil balik modal. Tetap berusaha dan bekerja, jangan malas-malasan. Semisal ingin kaya, jangan sampai kita melakukan perbuatan bersekutu dengan iblis dan jin sejenisnya. Ada baiknya jika kita mencari kekayaan dengan cara kerja keras, berusaha dan tentunya doa kepada Yang Maha Kuasa. Karena sekecil apapun harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal, jauh lebih baik daripada memiliki harta yang begitu banyak, namun mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa, bagi kalian tolong ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.